Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik bukan? Kalian bertemu lagi dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas di tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Tentu di masa pandemi ini kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi ya. Untuk materi yang pertama, kita berada di subtema 1. Nah, bagaimana kita mengolah makanan? Nah, tubuh mengolah makanan karena tubuh itu membutuhkan energi. Tanpa makanan, kamu tidak dapat melakukan aktivitas karena tubuh menjadi lemah. Oleh sebab itu, kamu harus makan makanan sehat 3 kali sehari. Nah, makanan sehat itu merupakan makanan yang mengandung zat karbohidrat, protein, vitamin, dan serat. Ya, karbohidrat itu bisa berasal dari nasi, ya, dari kentang. Kemudian untuk protein bisa dari daging, dari telur. Kemudian vitamin bisa dari sayur-sayuran. Serat juga bisa dari sayuran dan buah. Nah, sekarang kita akan belajar pertama yang mengenai tentang iklan. Apa sih itu iklan? Nah, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Seperti tujuan iklan yang ada di sini ya. Tujuan iklan di samping agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Di mana dalam iklan itu juga harus memiliki kata kunci. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, di sini kata kuncinya apa? Menjaga pencernaanmu dan mengkonsumsi buah dan sayuran. Ya. Nah, kemudian ada pula ciri-ciri dalam bahasa iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan itu bersifat persuasif anak-anak atau mengajak. Nah, tujuannya apa? Agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Kemudian ada pula ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, yuk. Kemudian yang ketiga ditulis secara menarik. Kemudian yang keempat dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Nah, itu adalah bahasan kita tentang di muatan bahasa Indonesia mengenai iklan. Kemudian di pembelajaran ini kita juga akan mempelajari mengenai organ-organ pencernaan. Tapi pada hewan dulu ya. Nah, berikut adalah organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Yang pertama ada pada serangga. Apa saja ya yang termasuk serangga? Ada belalang, ada kupu-kupu, jangkrik, dan sebagainya. Nah, jadi makanan-makanan yang dimakan oleh serangga itu berawal dari mulut, kemudian masuk melalui esofagus, kemudian ke tembolok, terus ada ke empedal namanya, kemudian baru ke lambung. Setelah di lambung, diserap sari-sari makanan itu di usus. Kemudian sisa-sisa penyerapan sari-sari makanan baru terbawa di anus. Kemudian yang kedua ada di ruminansia. Nah, pasti kalian tuh nih dengar nih, apa itu ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan memamah biak anak-anak, atau hewan mamalia yang memamah. Memamah itu artinya memakan sebanyak 2 kali. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia ini dianggap unik. Kenapa? Karena hewan ini memamah makanannya sebanyak 2 kali. Nah, tahap pertama itu terjadi saat hewan itu mulai makan dan makanan itu hanya dikunyah sebentar dan masih kasar. Selanjutnya, makanan tersebut disimpan dalam rumen lambung. Nah, nanti uniknya ini. Jadi, hewan ruminansia itu memiliki 4 lambung anak-anak. Ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan ada abomasum. Atau yang bisa disebut perut besar, perut jala, perut buku, dan perut masam. Kemudian, hewan ruminansia ini proses atau organ pencernaannya dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke rumen. Nah, di rumen inilah makanan itu disimpan dulu, ditampung. Nah, tapi nanti akan kembali dikeluarkan melalui mulut. Ya, kenapa dikeluarkan melalui mulut? Karena tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa hewan ruminansia ini adalah hewan yang mengunyah makanannya sebanyak 2 kali. Jadi dikeluarkan dulu dan proses itu biasanya berlangsung pada saat hewan itu sedang beristirahat. Nah, setelah itu lagi
dimasukkan melalui mulut, kemudian ke retikulum atau perut jala, baru ke omasum, baru ke abunarsum, baru ke usus halus. Di mana di usus halus ini sari-sari makanan itu diserap. Ya, di mana pada usus halus ini terdiri dari 3 bagian dia, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di mana sari-sari makan itu diserap, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, dan sisanya atau ampas-ampasnya dikeluarkan melalui anus. Itu tadi penjelasan mengenai organ pencernaan pada hewan ruminansia. Selanjutnya, organ pencernaan pada ikan, katak, reptilia, burung, dan mamalia juga mirip-mirip ya seperti hewan lainnya. Nah, bedanya ada pada katak dan burung. Kalau hewan lainnya itu mengeluarkan ampas-ampas atau sari-sari makanannya melalui anus, berbeda dengan katak dan reptilia. Berbeda dengan katak, reptilia, dan burung karena mereka mengeluarkan ampas-ampasnya itu melalui kloaka. Nah, kloaka ini sama seperti anus, tapi namanya saja yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Setelah kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada pada layar. Ya, di sini ada 10 soal. Silakan kalian buat soalnya, kemudian buat jawabannya pada buku tugas kalian. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan.